saudara-saudari dimanapun berada. Masih bersama dengan channel YouTube GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Dan kami percaya bahwa channel YouTube ini boleh diberkati dan memberkati setiap kita. Tuhan Yesus hadir untuk kita semua, menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara, menyelamatkan kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Alehem. Selamat pagi buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau duduk tenang. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau merasakan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus baik. Dari sekarang sampai selama-lamanya dia tetap Allah yang sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, Tuhan tetap menyertai kami. Lebih luas dari samudera kasih setia itu. Ini pujian kami padamu Bapa. Biarkan ini bukan pujian semata, tapi dari dalam hati kami kepadamu Tuhan. Amin.
membayar kami dengan darah-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terlalu dekat cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Aku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku akan goyang sepanjang kasih-Mu. Selamanya Kau ku cinta. Yes, katakan buktikan kasih-Mu pada kami. Kau membayar kami dalam hidup-Mu, Yesus. Amin. Kalau aku bukan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Aku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang sepanjang kasih-Mu. Yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyang sepanjang kasih-Mu. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya kasih-Mu, selamanya kasih-Mu. Segala puji syukur pengagungan kami naikkan hanya bagi-Mu ya Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penolong dan Penebus hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kalau kami sampai saat ini ada, itu semua karena kasih kemurahan-Mu bagi kami. Sebentar ya Bapa, kami mau memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Biarlah Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kalau ada kuasa iblis mengganggu, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berdaulat atas ibadah kami ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Bahkan siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati. Kalau ada yang sakit, Kau berikan kesembuhan. Yang susah, Engkau berikan penghiburan. Yang lemah, Engkau berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat penuaian masih terjadi atas gereja kami di dalam tahun ini.
bahkan jemaat Tuhan dimanapun berada. Ibadah ini kami habiskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa setiap jemaat Tuhan yang saat ini sedang beribadah online. Shalom Aleichem. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saat ini kita baru merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Sebab Yesus kekasih jiwa kita tidak akan pernah kekurangan. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Kami percaya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Hari terbitnya matahari, kau sampai kebenaran. Tuhan tak lalu pujian berikan namamu. Dengan gendang kepuji dengan terjadi. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau menabur di ladangnya Tuhan. Kita mau persiapkan yang terbaik sebagai korban syukur kita hanya untuk puji hormat kemuliaan bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita
kita mau bersatu dalam doa. Segala pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ini penyembahan kami yang sudah kami naikkan Tuhan. Ini ucapan syukur kami yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Sebentar Bapa, kami mau belajar taat untuk menabur di ladang-Mu Tuhan. Kami memberikan korban syukur kami Bapa. Kau berkati setiap korban syukur yang boleh diberikan. Biarlah korban syukur ini boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Kita akan masuki gerbangnya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita mau duduk kembali tenang. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Satu hal yang kami rindukan, kami boleh mengejar hadir-Mu dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab dekat padamu, itulah rindu kami Bapa. Karena kami tahu setiap kata yang kami keluarkan Tuhan, Engkau menunggu biar kata itu dan kami melakukannya Bapa. Yes Tuhan, Yesus, mengucapkan dirimu Tuhan.
kabarnya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Saya percaya kita semua di sini dalam keadaan baik. Karena Tuhan Yesus selamanya baik. Amin. Haleluya. Siang hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan yang sering kali kita dengar dan menjadi suatu patokan buat hidup orang Kristen. Masa Prapaskah, tanpa terasa kita sudah sering mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan keselamatan, dengan penyalipan Yesus, dengan kebangkitan Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Nah, siang hari ini kita akan belajar satu hal yang Tuhan Yesus lakukan. Dan kita harus menjadikan ini adalah satu kehidupan kita, terjadi dalam kehidupan kita. Mari, saya mengajak buat setiap kita membuka dalam Alkitab kita, Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Sama-sama katakan, taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan siang hari ini saya beri judul yaitu ketaatan Yesus supaya manusia hidup. Ketaatan Yesus supaya manusia hidup. Sebagai manusia, makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup sendiri. Sangat jarang kita mendapati manusia yang tahan dalam kurun waktu berlama-lama untuk diam di dalam satu ruangan tanpa interaksi dengan siapapun sementara kehidupan masih terus berlangsung. Sangat jarang. Oleh karena itu kita melihat bahwa sebagai manusia, saya dan saudara adalah makhluk yang lemah. Saya dan saudara adalah makhluk yang terbatas. Saya dan saudara sangat membutuhkan peran daripada orang lain. Katakan amin. Itu sesama manusia berinteraksi. Dan dalam perjalanan kehidupan manusia, Tuhan melihat bahwa begitu rusaknya dunia, sehingga firman Tuhan katakan, karena kasihnya dia mengaruniakan dunia ini dan Yesus diutus sebagai manusia. Kalau saat ini saya ada, saat ini saudara ada, itu semua karena kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Kalau saat ini kita belum merasakan kasih Tuhan, oh selama ini doa saya belum dijawab Tuhan, Tuhan tidak sayang dengan saya. Saya mau katakan, hidupmu adalah satu bukti bahwa Tuhan mengasihimu. Amin. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya, suami dan istri, katakan, saya membutuhkan kamu. Lihat papa, mama, anak-anak, katakan, Pa, Ma, aku masih butuh mama, aku masih butuh papa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat yang ke-15 katakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Maka Yesus dianugerahkan untuk turun ke dunia. Yesus ke dunia dengan misi menyelamatkan manusia. Yesus turun ke dunia untuk misi menyelamatkan saya dan saudara. Supaya saya tidak binasa. Supaya saudara memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa sosok Yesus 100% Tuhan,
100% manusia. Kita mau sikapi dan kita mau menyoroti sikap keadaan Yesus di dalam dunia. 100% manusia. Manusia masih merasakan lemah, masih merasakan terbatas, masih merasakan sakit, sedih, marah, emosional dan lain sebagainya. Itu yang dialami Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa tidak sekali-kali keluar dari mulut Yesus kata-kata yang kotor, umpatan, persungutan dan lain sebagainya. Di dalam kehidupan Yesus yang menjadi 100% manusia, kita menyaksikan dalam Alkitab sejak Yesus 12 tahun sampai ke usia 33 tahun. Yesus melakukan banyak pekerjaan Tuhan, pekerjaan pelayanan. Dia menyembuhkan orang sakit, dia melakukan mujizat, dia berdoa, memiliki saat teduh di hadapan Tuhan, dan banyak sekali hal yang menjadi kebaikan, yang menjadi sikap yang harus kita ikuti. Karakter Kristus yang harus kita kejar. Salah satunya adalah taat. Ini saudara seringkali dengar, taat itu ditulis dari belakang ke depan, itu tulis T-A-A-T. Dari depan ke belakang T-A-A-T. Dibaca dari kanan ke kiri T-A-A-T. Dari kiri ke kanan T-A-A-T. Tetap taat. Saya menyimak dan saya mengartikan bahwa sebagai manusia, mau dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit senangkah, dalam keadaan sehatkah, dalam keadaan susahkah, kita harus tetap taat. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau sudah mulai sampai di sini, sudah mulai serius. Puji nama Tuhan. Taat itu sebuah tindakan iman Bapak Ibu. Taat itu menjadi satu ketaatan sampai hal itu diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata. Kamu udah taat belum? Udah. Itu belum sampai karena baru perkataan. Tetapi taat itu adalah satu tindakan, baru itu dibilang ketaatan. Tidak hanya sampai di pikiran, tidak hanya sampai di perkataan, tidak hanya sampai di hati. Saya niatnya mau taat, itu belum taat. Satu tindakan. Yakobus 2 ayat 17 katakan demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, saudara sampai di sini sudah mengerti ya. Taat itu tidak hanya sampai di pikiran, tidak hanya sampai di perkataan, tidak hanya sampai dalam hati saja, tetapi dalam satu tindakan. Sebuah tindakan nyata dalam ketaatan, hal yang paling banyak kita temui dalam praktek kehidupan kekristenan. Satu aja deh, mengenai persepuluhan. Ini mungkin sudah sering kali saudara, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anakku mendengarkan firman Tuhan tentang persepuluhan. Aduh, duit lagi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, salah satu contoh tindakan iman dalam ketaatan. Ini satu hal di mana ini adalah satu kenyataan yang saya hadapi sendiri sebagai ibu gembala, sebagai gembala yang dipercayakan di satu gereja yang Tuhan percayakan. Dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak sekali keadaan
yang menyulitkan dan menyudutkan, terutama untuk sebagian besar usaha-usaha. Nah, saya mendapati ada seorang ibu yang punya usaha ekspedisi, usaha transportasi, bis-bis besar. Nah, pada satu perjalanan pandemi yang sudah 1 tahun ini, ibu ini mendapatkan relaksasi. Dan selama masa relaksasi mungkin tidak terlalu berat karena cicilan diperingan. Dan ibu ini masih tetap dalam keadaan setia dan taat mengembalikan persepuluhan. Tidak berkurang dari yang semula dia berikan kepada gereja. Lalu masa relaksasi selesai, ibu ini cerita dengan saya, sharing dengan saya, ada ketakutan, ada kegentaran, tetapi saya percaya Ibu Gembala pasti tetap mendoakan, gembala saya pasti tetap mendoakan, saya tetap berjalan dan Tuhan tetap tidak tinggal diam. Dikatakan ibu ini seperti itu. Tindakan iman. Relaksasi sudah berjalan sebagai beberapa bulan. Dan saya tidak mendapati ibu ini dalam keadaan kolaps. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, yaitu pemulihan. Pemulihan di dalam keluarganya yang saat ini sedang terjadi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, perjalanan hidup manusia tidak berhenti sampai di situ. Dengan tindakan iman dia tetap taat dan setia mengembalikan persepuluhan ketika relaksasi sudah selesai. Dan saya katakan, apakah ibu tidak takut? Saya tidak takut, karena yang memelihara saya adalah Tuhan. Saya percayakan semua. Saya punya iman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi dan sekali lagi saya katakan bahwa persepuluhan itu adalah tanda ketaatan kita di hadapan Tuhan. Bukan dari besarannya, tetapi dari nilai ketaatanmu di hadapan Tuhan. Jika engkau saat ini mendengarkan firman Tuhan ini bukan kebetulan. Kembalikan persepuluhanmu dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan, di mana di tempat engkau diberkati, di gereja lokal di mana engkau diberkati. Itu adalah tindakan iman. Bu, gak cukup. 100% aja gak cukup. Apalagi dipotong, Bu. Bapak Ibu dengar baik, firman Tuhan katakan bahwa siapa yang menabur, dia akan menuai. Engkau sedang menabur ketaatan, maka engkau akan menuai. Satu lagi kesaksian yang luar biasa yang saya dapati, bahwa ada satu keluarga di sekitar bulan September, Oktober 2020 mengalami pemutusan hubungan kerja. Lalu saya dapatkan dalam catatan keuangan keluarga ini mengembalikan persepuluhan. Besarannya cukup besar. Dan saya tanya dengan keluarga ini, apa tidak takut? Lumayan. Karena uang pesangon yang diberikan, dikembalikan persepuluhannya, itu cukuplah untuk hidup 6 bulan kata bosnya. Maka diberikan pesangon, diberikan THR, waktu itu karena mau Natal, sekitar bulan Oktober Oktober, dan saya bilang apa enggak sayang. Lalu saya dapati jawaban yang luar biasa, bahwa ketaatan tidak menimbang-nimbang. Ketaatan is ketaatan. Dan saya mendapati ini adalah contoh orang-orang yang taat. Mazmur 37 ayat 25, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta.
Apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Tuhan adalah hal yang benar. Maka sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan anak cucunya mati kelaparan atau meminta-minta. Katakan amin yang setuju. Katakan amin yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Taat adalah sebuah tindakan iman dan yang berdampak untuk orang lain. Ketaatan saya berdampak untuk orang lain. Ketaatan Bapak Ibu berdampak untuk orang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau bukakan satu firman Tuhan, 2 Korintus ke-9 ayatnya yang ke-13. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saya ulangi, memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Haleluya. Ketaatan yang diwujudkan dalam satu tindakan nyata akan memiliki satu kekuatan dan punya dampak yang kuat untuk boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Boleh saya lihat tangan-tangan yang rindu menjadi saluran berkat. Saudara jangan salah tafsir. Menjadi saluran berkat itu bukan hanya saudara memberikan uang, saudara menabur uang, tidak. Tapi dengan sikap saudara, perilaku saudara, salah satunya adalah ketaatan saudara. Itu menjadi satu dampak, itu menjadi satu saluran berkat bagi orang lain yang melihat, apalagi orang yang belum mengenal Kristus. Biarlah hidup kita boleh menjadi hidup yang berdampak bagi banyak orang dan nama Tuhan dimuliakan. Saat ini biarlah hidup kita boleh menjadi surat yang terbuka. Mungkin masa pandemi ini adalah masa di mana orang hanya bisa melihat. Kalau awal-awal pandemi kita sering melihat dan sering mendengar firman Tuhan katakan, ayo ibadah, ayo ke gereja, ayo berdoa, lawan ketakutan, lawan setiap hal dengan kekuatan doa. Rasanya itu sudah menjadi satu hal yang biasa untuk sebagian orang. Karena orang tidak begitu takut dengan apa yang menjadi nasihat dari gembalanya, menjadi nasihat dari orang tuanya, menjadi nasihat yang baik bagi dia. Orang tidak takut. Masa pandemi ini orang lebih takut dengan suara, bukan suara Tuhan, tapi suara batuk. Ada orang di kanan kirinya yang batuk, tiba-tiba darah Yesus, jangan-jangan COVID. Kan seperti itu. Orang lebih takut dengan keadaan yang dia lihat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudariku, mari kita bentuk hidup kita menjadi hidup yang boleh memberkati banyak orang. Hidup yang menjadi surat yang terbuka. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang taat? Saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang pelajar tidak mungkin dia mendapatkan prestasi yang baik kalau dia tidak pernah belajar. Anak sekolah tidak mungkin dia mendapatkan nilai yang baik kalau dia tidak pernah kerjakan tugas, dia tidak pernah kerjakan PR. Apalagi ulangan, dia nggak belajar. Nggak mungkin dapat prestasi yang baik kalau dia nggak belajar. Sebagai orang Kristen, kita harus belajar menjadi orang taat. Yesaya 50 ayat yang ke-4b, saya bacakan. Yesaya 50 ayat yang ke-4b. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar
seperti seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, anak-anakku yang dikasih Tuhan. Ketika kita melatih diri kita untuk dengarkan firman, maka mulailah tumbuh iman kita. Dan kita melangkah dengan iman. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Hidup dalam segala keberadaan kita, hidup dalam ketegaran, termasuk kehadiran kita di gereja, itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Jika kita ibadah itu karena taat kepada Tuhan, bukan karena ada seseorang yang engkau mau incar di gereja. Jika engkau berdoa, biarlah itu karena ketaatanmu kepada Tuhan. Karena Yesus pun juga melakukan hal yang sama, berdoa. Biarlah itu karena ketaatan, bukan karena engkau sedang merengek-rengek dan meminta, dan ketika permintaanmu tidak terkabul maka engkau menjadi marah. Biarlah dalam setiap tingkah lakumu itu adalah ketaatanmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Wahyu katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya mau sampaikan bahwa hari-hari ini kita tidak bisa tinggal diam, hanya menonton. Kalau kehilangan pekerjaan ya sudahlah, hanya di rumah saja, toh mau keluar juga berbahaya dan lain sebagainya. Ya, begini-begini saja. Enggak. Lakukan sesuatu yang membuat hidupmu menjadi diubahkan. Bertindaklah dengan iman lewat ketaatanmu. Yesus dalam rupa sebagai manusia, dia tetap taat. Saudara ingat waktu Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Dalam kondisi ia sebagai manusia, saat itu dia sangat takut karena dia tahu akan kematiannya. Namun Yesus harus tetap taat. Dia sampai mati di kayu salib, dia tetap taat. Supaya saya dan saudara memperoleh hidup yang kekal. Dalam ketaatan Yesus, dalam satu ketaatan, ada harga yang harus dibayar. Dalam satu ketaatan, ada resiko yang boleh kita terima. Mungkin kita kehilangan perasaan yang enak, kita bisa menjadi kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan teman, kehilangan jabatan, ketika kita harus taat. Misalnya contoh, ada seorang temanmu yang mengajak untuk melakukan satu acara pada hari Sabat, hari Minggu, di mana sebagai anak Tuhan kita harus beribadah. Mungkin kita bisa dilecehkan, sok suci lu. Itu bukti ketaatan kita. Amin. Tunjukkan bahwa hidup kita adalah hidup yang berdampak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat banyak sekali kesaksian yang terjadi dalam ketaatan dalam Alkitab. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana hamba-hamba Tuhan ini luar biasa taat dan setianya. Bahkan sempat dikatakan bahwa seandainya pun kalau Tuhan tidak menolong, aku tetap menyembah Tuhan. Kita melihat bagaimana ketaatan Abraham, bagaimana ketaatan Nuh, dicemooh, disingkirkan dari sekeliling, dari lingkungan, tetapi tetap taat.
Nuh tetap melakukan hal di mana Tuhan suruh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketaatan mendatangkan perkenanan Tuhan. Dalam rupa sebagai manusia yang 100% manusia, Yesus tetap taat. Taat dalam kelemahan. Sekalipun hidup kita ada dalam lembah yang sangat curam. Sekalipun hidup kita ada dalam keadaan yang sangat terjepit. Ingat, jangan kecewa. Jangan gundah. Jangan takut. Asalkan kita benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan tetap bertindak bagi orang-orang benar. Amin. Kita melihat bahwa ketika Yesus di Taman Getsemani, Yesus mendapati murid-muridnya tidur. Sementara Yesus sedang bergumul berdoa dalam ketakutannya. Gak bisa berjaga-jaga, sebentar aja kata Yesus. Tetapi tidak keluar kata-kata yang kotor, umpatan dan lain sebagainya. Saya yakin sebagai 100% manusia adalah perasaan kita jengkel, kesal, geram, gak tahu diri ya, aku udah mau nolong kamu, gimana sih kamu malah gak bisa, tolonglah sebentar aja. Tapi ini tidak dilakukan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yesus katakan, ya sudah, tidak bisa berjaga-jaga sebentar saja. Lalu Yesus maju sedikit dan dia tetap berdoa. Ketaatan Yesus mati di kayu salib. Bahkan taatnya sampai di kayu salib. Membuat saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Hidup yang saudara dan saya rasakan saat ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan yang dialami. Hanya 70 tahun sampai 80 tahun kita hidup di dunia. Sebentar Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Maka itu gunakan waktu yang singkat. Kita tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tetapi kita harus tetap berjaga-jaga dengan salah satu hal yang harus kita kejar, yaitu ketaatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hidup sulit saat ini, janganlah biarkan iman kita jadi kendor. Masalah yang begitu banyak, satu datang selesai, datang lagi satu lagi selesai, datang lagi satu, bertubi-tubi. Jangan gentar, amin. Disitulah ketika engkau tetap bertahan, tetap bergantung sama Tuhan, maka engkau menjadi emas yang murni. Menjadi sesuatu pribadi yang dewasa, pribadi yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ayo, bangkitkan cinta mula-mulamu. Bangkitkan semangatmu untuk datang kepada Tuhan. Jangan lemah karena kekuatan kita menurun. Jangan lemah karena keadaan kita semakin tidak baik. Jangan lemah imanmu karena engkau melihat sekeliling. Tetapi berjalanlah dengan iman percaya. Tetap taat dalam tindakanmu. Haleluya. Firman Tuhan saya akan akhiri dengan satu firman. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Amsal 13 ayatnya yang ke-13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, biarlah hidup saya, hidup saudara boleh menjadi satu tindakan iman, yaitu taat.
dilakukan sungguh-sungguh ketaatan itu. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi berdampak baik bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati, maju terus dalam Tuhan, jangan lemah imanmu. Haleluya, Tuhan Yesus berkati. Segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami berkomitmen Tuhan untuk tidak hanya menjadikan firman-Mu rema dalam hidup kami, tetapi kami akan renungkan dan kami melakukan firman-Mu. Karena bukti satu-satunya kami mengasihi Engkau adalah ketika kami melakukan firman. Biarlah Tuhan kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman ini boleh diberkati dan boleh melakukan firman-Mu. Kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan dengan kesetiaan kami. Untuk kami terus beribadah. Senantiasa kami datang kepadamu dalam doa pujian penyembahan kami. Kami terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jamah, urapi, berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pakai lebih lagi dalam pelayanan Tuhan, boleh menjangkau banyak jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang dikerjakan berhasil bersama dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Hamba saat ini juga mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Sehingga Tuhan setiap kali kami mengoleskan minyak ini Tuhan, maka kami ada di dalam penyertaan-Mu. Kami melangkah di dalam kepastian dan berjalan di dalam kemenangan. Karena Engkau Allah beserta dengan kami. Setiap kuasa jahat setan bisa mengganggu kami, patahkan tolak dalam nama Yesus. Sakit penyakit kuman virus bakteri kami hancurkan dalam nama Yesus. Virus corona COVID-19 kami hancurkan dalam nama Yesus. Karena kuasa darah dan bilur-Mu yang sempurna memproteksi kami, sehingga kami boleh terbebas dari setiap sakit penyakit kuman virus bakteri. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, para pengurus, mentor, kepala keluarga dan iman boleh mengkasihkan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang ikut ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya melihat setiap tangan-tangan yang diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita saat ini boleh merasakan lebih dan lebih lagi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan memberkati gereja kita dengan korban syukur. Kita akan memberkati ladangnya Tuhan dengan kita memberikan korban syukur. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya saat ini kami boleh menangkap remanya dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar Bapak kami berikan korban syukur kami Tuhan. Bila kiranya korban syukur ini Bapak boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan kami memberi sebagai bukti ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, seberapapun yang kami berikan ini adalah yang kami berikan yang terbaik dari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita kami memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hati yang gembira adalah Allah. Terima kasih. Hati yang gembira adalah Allah. Seperti Allah, hati yang tenang, hati semangat yang patah, keringan telah, hati
Tuhan senantiasa hati yang gembira. Tuhan senantiasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk korban syukur Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyaksikan pengumuman kita selama seminggu sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau melakukan pujian kita sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Hanya Engkau Tuhan menjadi tempat jawaban kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang menjadi tempat jawaban, tempat bersamamu Tuhan goyang, sepadan kasih Segala pujian, hormat, dan pengagungan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa selamanya Engkau baik.
Benar Tuhan, Kaulah Tuhan sumber jawaban dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kembali Tuhan pada hari ini Tuhan, kami beserta umat Tuhan berdoa syafaat ya Bapa. Mari Tuhan, sebelumnya Engkau mengampuni atas setiap dosa dan pelanggaran kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa di surga, mari Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau terus melawat bangsa ini Tuhan, memulihkan ya Bapa bangsa ini Tuhan, menyembuhkan bangsa ini dari COVID-19 ya Tuhan. Hikmat marifat Tuhan turun atas seluruh para pemimpin negeri ini, mulai dari presiden sampai tingkat RT ya Bapa. Biarlah mereka senantiasa memiliki roh yang takut akan Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil semuanya untuk puji hormat kemuliaan-Mu, kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh para garda terdepan, mereka yang membantu para garda terdepan, gugus tugas COVID-19, bahkan semua Tuhan yang ambil bagian dalam penanganan COVID-19 ini. Tuhan, hikmat marifat bahkan pengurapan yang luar biasa turun atas mereka Tuhan, sehingga setiap apapun yang dilakukan dapat menjadi kesembuhan bagi setiap pasien, baik COVID-19 maupun non-COVID-19. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk seluruh jajaran keamanan, Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian, sampai Hansip sekalipun Tuhan. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Bapa terjadi atas bangsa ini, mengurapi mereka, memberikan kekuatan ekstra penuh atas mereka Tuhan. Pasukan bala tentara sorgawi-Mu menaungi negeri ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan, mulai dari pelosok desa sampai ke pusat-pusat kota ya Bapa. Mari Tuhan, biarlah roh Tuhan mengalir ya Bapa atas setiap gereja-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa yang melayani dalam setiap gereja Tuhan. Biarlah hanya kebenaran nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, bersyukur untuk gereja-Mu sampai saat ini ya Bapa, boleh berdiri tegak itu semua karena mujizat yang luar biasa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu luar biasa. Engkau terus mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa, mulai dari gembala, pastoral, pengurus, bahkan komisi, semua aktivis yang ada. Pengurapan yang luar biasa, hikmat marifat yang luar biasa turun atas seluruh hamba-hamba-Mu. Bahkan seluruh jemaat Tuhan menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berdoa untuk kerinduan kami, memiliki tempat ibadah yang luas, yang permanen, memiliki izin resmi mendirikan bangunan dari pemerintah. Mari Bapa, kami percaya tahun ini menjadi tahun penggenapan yang luar biasa. Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi dan itu pasti ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami Bapa, inilah setiap seru doa kami, inilah ya Bapa doa kami Tuhan. Ini syafaat kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin.